Jayanagara Kala Gemet adalah maharaja kedua Kemaharajaan Majapahit yang memerintah dari tahun 1309 sampai tahun 1328. Pemerintahannya dikenal sebagai masa pergolakan dalam sejarah awal Kekaisaran Majapahit. Jayanagara meninggal akibat dibunuh oleh Ratanca, tabib istananya. Jayanagara didarmakan di Candi Bajang Ratu Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Menurut para raton, Jayanagara memiliki nama asli Kalagemet Putrawijaya dan Dara Petak. Ibunya berasal dari kerajaan Darmasraya di Pulau Sumatera. Jayanagara dibawa ke tanah Jawa oleh Kebo Anabrang 10 hari setelah pengusiran pasukan Mongol oleh pihak Majapahit. Menurut para raton, pengusiran pasukan Mongol dan berdirinya kerajaan Majapahit terjadi pada tahun 1294. Kronik Cina dari dinasti Yuan menyebut pasukan yang dipimpin oleh I Kemese meninggalkan Jawa pada tanggal 24 April tahun 1293. Kedatangan Kebo Anabrang dan Dara Petak diperkirakan terjadi pada tanggal 4 Mei tahun 1293, sementara kelahiran Jayanagara terjadi pada tahun 1294. Nagara Kretagama menyebutkan Jayanagara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kadiri atau Daha pada tahun 1295. Nama Jayanagara juga muncul dalam prasasti Penanggungan tahun 1296 sebagai putra mahkota. Mengingat Raden Wijaya menikahi Dara Petak pada tahun 1293, maka Jayanagara dapat dipastikan masih sangat kecil ketika diangkat sebagai Raja Muda. Pemerintahan diwakili oleh Lembu Sora yang menjadi Patih Daha. Jayanagara adalah nama asli, bukan gelar. Nama Kalagemet dalam para raton bernada ejekan. Jayanagara memiliki kepribadian amodal dan lemah sebagai penguasa, menyebabkan banyak pemberontakan. Jayanagara naik tahta sebagai Raja Majapahit setelah ayahnya meninggal dunia tahun 1309. Dari Piagam Sidateka tahun 1323, Jayanagara menetapkan susunan Mahamantri Katrini untuk membantu pemerintahannya. Susunan tersebut terdiri dari Rakrian Mahamantri Hino, Dyah Sri Rangganata, Rakrian Mahamantri Sirikan, Dyah Kameswara, dan Rakrian Mahamantri Halu, Dyah Wiswanata. Menurut para raton, pemerintahan Jayanagara diwarnai banyak pemberontakan oleh para pengikut ayahnya. Hal ini disebabkan karena Jayanagara adalah raja berdarah campuran Jawa Melayu, bukan keturunan Kertanagara murni. Pemberontakan pertama terjadi saat Jayanagara naik tahta, dilakukan oleh Ranggalawe pada tahun 1295 dan Lembu Sora pada tahun 1300. Para raton kurang teliti karena Jayanagara baru menjadi raja pada tahun 1309. Pemberontakan Ranggalawe mungkin terjadi saat Jayanagara diangkat sebagai Raja Muda. Pemberontakan Ranggalawe juga mungkin terjadi pada tahun 1309. Para raton melaporkan pemberontakan Juru Demung tahun 1313, Gajah Biru tahun 1314, Mandana dan Pawagal tahun 1316, serta Rasemi tahun 1318. Namun, Kidung Sorandaka menyatakan Juru Demung dan Gajah Biru meninggal bersama Lembu Sora tahun 1300, sementara Mandana, Pawagal, dan Rasemi meninggal bersama Nambi tahun 1316. Pemberontakan Nambi tahun 1316 dilaporkan dalam para raton dan Nagara Kretagama, serta dijelaskan dalam Kidung Sorandaka. Nagara Kretagama menyebut pemberontakan Nambi dipadamkan langsung oleh Jayanagara. Pemberontakan paling berbahaya adalah Rakuti tahun 1319, di mana ibu kota Majapahit direbut oleh pemberontak. Jayanagara dan keluarga mengungsi ke desa Badander diawasi oleh Gajah Mada, namun akhirnya Rakuti berhasil dihancurkan. Jayanagara, yang masih muda saat menjadi raja, menjadi target pemberontak yang tidak puas dengan kebijakan Raden Wijaya. Mereka merasa tidak puas dengan kedudukan yang diberikan oleh Raden Wijaya dan menganggap tidak sepadan dengan jasanya saat berjuang bersama Raden Wijaya. Maka, timbullah beberapa pemberontakan pada masa Raja Jayanagara, di antaranya adalah
Yang pertama, pemberontakan Ranggalawe terjadi pada tahun 1309 karena kekecewaan atas pengangkatan Nambi sebagai patih di Istana Majapahit. Ranggalawe hanya diberikan kedudukan yang lebih rendah sebagai penguasa wilayah Tuban. Pemberontakan tersebut segera dihancurkan dan Ranggalawe dibunuh oleh Kebo Anabrang di pertempuran Sungai Tambak Beras. Dan yang kedua, pemberontakan Lembu Sora, 1311. Lembu Sora memberontak karena mendapat hasutan dari seorang pejabat Majapahit yang bernama Mahapati. Mahapati sebenarnya juga musuh dalam selimut bagi Raja Jayanagara, yang selalu membuat intrik dan konspirasi dalam istana. Pemberontakan Lembu Sora dapat digagalkan pihak istana yang dipimpin oleh Nambi. Yang ketiga, pemberontakan Nambi terjadi pada tahun 1316 karena Nambi dianggap akan menjadi raja meskipun sudah memiliki kedudukan tinggi sebagai patih istana. Jayanegara menyerang Nambi atas hasutan Mahapati. Nambi dan Rasemi membuat pertahanan di Pajarakan, namun akhirnya dihancurkan oleh Jayanegara. Dan yang terakhir, pemberontakan Kuti, 1319. Pemberontakan para Dharmaputra yang dipimpin Rakuti berhasil menduduki istana kerajaan sehingga Raja Jayanagara terpaksa meninggalkan istana. Oleh para pasukan Bayangkari, di bawah pimpinan Gajah Mada, raja disembunyikan di tempat yang sangat dirahasiakan yaitu di Desa Badandar. Atas inisiatif dan usaha dari Gajah Mada maka akhirnya pihak kerajaan dapat menyusun kekuatan dan merebut kembali istana. Akhirnya Raja Jayanagara dapat kembali lagi ke istana. Daratan Tiongkok saat itu dikuasai oleh dinasti Yuan atau bangsa Mongol. Pada tahun 1321 seorang pengembara misionaris bernama Odoriko da Pordenone mengunjungi Pulau Jawa dan sempat menyaksikan pemerintahan Jayanagara. Ia mencatat pasukan Mongol kembali datang untuk menjajah Jawa, tetapi berhasil dipukul mundur oleh pihak Majapahit. Hal ini mengulangi kegagalan mereka pada tahun 1293. Hubungan antara Majapahit dengan Mongol kemudian membaik. Catatan dinasti Yuan menyebutkan pada tahun 1325 pihak Jawa mengirim duta besar bernama Seng Kiala Yulan untuk misi diplomatik. Tokoh ini diterjemahkan sebagai Aditya Warman putra Dara Jingga, atau sepupu Jayanagara sendiri. Ayah Aditya Warman adalah bekas pejabat Singosari yaitu Mahamantri I Hinodia Atwaya Brahma.